Sistem blacklist. Emang ada sistem blacklist itu? Apa sih sistem blacklist itu? Sistem blacklist perguruan tinggi ini seringkali kita dengar saat kita hendak masuk ke perguruan tinggi. Apakah gara-gara kakak kelas yang sudah lolos di suatu seleksi tapi tidak dimasuki, membuat sekolah kita di blacklist? Sistem blacklist di suatu perguruan tinggi mungkin diberlakukan, tetapi tidak semuanya. Bahkan, perguruan tinggi tersebut tidak mengumumkan secara langsung atau secara gamblang dan terbuka apakah memblacklist suatu sekolah atau tidak. Jadi kita tidak bisa tahu suatu perguruan tinggi memblacklist sekolah mana aja. Terus gimana kita bisa tahu gitu? Biasanya perguruan tinggi yang memblacklist suatu sekolah dapat diketahui ketika ada siswa yang sudah diterima pada jalur tertentu di perguruan tinggi tersebut, tetapi tidak ia masuki. Dan di tahun yang selanjutnya ada adik kelas yang hendak mendaftar ke perguruan tinggi tersebut melalui berbagai jalur tetapi tidak ada yang diterima. Padahal nilainya juga baik atau tinggi. Nah, blacklist ini juga bisa dikatakan sebagai suatu bentuk kekecewaan suatu perguruan tinggi terhadap suatu sekolah akibat ulah siswanya yang sudah diterima di perguruan tinggi tersebut tetapi ia keluar dengan cara yang tidak baik. Nah, oleh karena itu apabila kalian nantinya sudah diterima di suatu perguruan tinggi tetapi hati kalian ingin mengikuti seleksi lagi ataupun diterima di perguruan tinggi lain yang lebih baik, maka silahkan ajukan surat pengunduran diri. Jangan seenaknya sendiri keluar begitu aja tanpa adanya surat pengunduran diri. Karena kan tadi kalian masuknya aja dengan cara yang baik-baik, maka usahakan kalau kalian mau pindah ataupun keluar, maka buatlah surat pengunduran diri. Dengan begini kalian juga dikatakan sebagai keluar atau mengundurkan diri dengan cara yang baik pula. Sehingga tidak ada bentuk kekecewaan dari perguruan tinggi yang telah menerima kalian itu. Intinya ini tentang suatu adab atau sikap ya. Kita sudah mendaftar di suatu perguruan tinggi, udah diterima. Bahkan mungkin kalau kita tidak mendaftar, ada siswa lain yang bisa diterima gitu, yang harusnya bisa diterima. Tapi kalian yang diterima, kok malah kalian cabut gitu aja tanpa adanya permisi gitu lah ya. Nah, wajar dong kalau pihak perguruan tingginya marah. Oleh karena itu, kalau misalkan kalian sudah diterima dan ingin mengundurkan diri, maka usahakan buatlah surat pengunduran diri. Jangan keluar begitu saja. Ketika kalian memilih jurusan, pilihlah sesuai dengan kemantapan hati kalian. Jadi jangan sampai kalian udah diterima nanti ragu. Kita tuh nggak tahu ya apakah perguruan tinggi tersebut memblacklist sekolah kita ataupun suatu sekolah karena tidak ada pengumuman secara resminya. Sehingga kita semua sebaiknya menjaga sikap kita sebagai bentuk dari kita menjaga nama baik sekolah di mata perguruan tinggi. Gitu informasi yang dapat aku sampaikan di video kali ini, semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di videoku yang selanjutnya.